Selamat pagi anak-anakku. Hari ini kita akan lanjutkan materi kita mengenai cermin lengkung. Ya, cermin lengkung. Nah, cermin lengkung itu merupakan bagian cermin yang berbentuk bola. Ya, berbentuk bola seperti pada gambar. Jika bagian luar bolanya yang menjadi cermin atau yang bisa memantulkan cahaya, itu kita sebut sebagai cermin cembung atau convex mirror. Nah, sebaliknya, jika bagian dalam bola yang menjadi depan cermin atau bagian yang bisa memantulkan cahaya, itu kita sebut sebagai cermin cekung atau concave mirror. Bisa ya? Nah, sekarang mari kita lihat ya bagian cermin itu secara jelas. Nah, perhatikan di sini. Nah, jadi bola itu kan, nah ini kita ambil dua dimensinya aja ya, nak ya. Nah, jadi perhatikan, bola itu kan merupakan bagian dari lingkaran. Nah, jadi ini dia. Lingkaran itu pasti ada bagian pusat kelengkungan atau center of curvature, ya. Kemudian kalau dibulatkan pakai jangka, dia akan membentuk lingkaran. Garis yang menghubungkan atau yang melewati pusat kelengkungan ini kita sebut sebagai sumbu utama, ya, atau disebut sebagai principal axis. Nah, jadi bagian yang dapat memantulkan cahaya itu adalah kalau dia bagian dalam bola, itulah yang kita sebut sebagai concave mirror. Ya, ini namanya reflecting surface, ya, permukaan yang dapat memantulkan cahaya. Dan inilah bagian depan cerminnya. Bagian yang bisa memantulkan cahaya. Sedangkan bagian yang tidak dapat memantulkan cahaya namanya belakang cermin atau behind of mirror. Oke? Nah, kebalikannya yang tadi, cermin lengkung itu kan ada dua. Yang pertama tadi concave atau cekung. Yang kedua adalah convex atau cembung. Nah, bagian cembung itu bedanya cuma di sini, nak. Di permukaan yang dapat memantulkan cahaya. Ini bagian luar bolanya yang dapat memantulkan cahaya. Ya, berarti ini belakang cermin. Jadi bedanya jelas di sini. Ketika apa yang yang membedakan cermin cekung sama cermin cembung? Kalau cermin cekung, ya, letak fokus ataupun center pusat kelengkungannya itu berada di depan cermin. Kalau ini letaknya di belakang cermin. Ya. Oke, perhatikan. Nah, dalam cermin cekung ataupun cermin cembung ada nanti sinar-sinar istimewa yang akan kita gunakan dalam membentuk atau mencari ya titik bayangannya. Ya, titik bayangannya. Ada 3 sinar istimewa yang akan kita pakai di sini. Yang pertama ini, nah, di buku cetak di situ ada penjelasannya, ya. Ini gambarnya, perhatikan. Nah, sinar istimewa yang pertama tulis nanti terpisah ya, nak ya. Jadi ada 3 gambar. Ini jangan disatukan seperti ini supaya kamu lihat dengan jelas. Sinar istimewa yang pertama adalah sinar datang. Ini sinar datang namanya. Tanda panahnya ada begini, menuju permukaan cermin, ya. Nah, datangnya tidak sembarangan, nak. Datangnya sejajar sumbu utama. Ketika dia datang sejajar sumbu utama sampai ke permukaan cermin akan dipantulkan melalui titik fokus. Ini titik fokusnya. Nah, pertanyaannya, titik fokus itu apa itu, Pak? Dan bagaimana cara menentukannya? Perhatikan ya, nak ya. Di dalam di dalam membuat sebuah cermin tadi, itu kan dibentuk dari bagian bola. Bagian bola itu pasti ada namanya pusat kelengkungan. Ini dia C, ya, atau kalau kita nanti bahas ini R, jari-jari. Jadi fokus itu adalah titik yang membagi dua, ya, membagi dua jari-jari cermin. Nah, jadi kalau jari-jarinya ukurannya 12, berarti fokusnya akan jadi 6. Pas dia membagi dua. Sudah? Atau dengan kata lain, F itu nilainya setengah R. Atau R itu nilainya 2 kali F. Nah, sinar istimewa yang kedua kita masuki yang warna hijau. Di sini sinarnya datang melalui titik fokus
Begitu nyampe di permukaan cermin, dia akan pantulkan sejajar sumbu utama. Ya, dipantulkan sejajar sumbu utama. Ini dia tanda panahnya. Kemudian sinar istimewa yang ketiga itu sinar datangnya melalui pusat kelengkungan. Nah, ini dia, melalui pusat kelengkungan datang, ya, kemudian sampai ke permukaan cermin, dipantulkan. Nah, dia dipantulkan kemana? Dipantulkan melalui pusat kelengkungan itu juga. Ini dia. Nah, seperti itu. Itulah 3 sinar istimewa pada cermin cekung. Sekarang kita masuk sinar istimewa pada cermin cembung. Sama halnya dengan cermin cekung, sinar istimewanya juga ada 3. Bunyinya pun sama, cuma nanti di sini di gambar ini akan terlihat perbedaannya. Sinar istimewa yang pertama mana? Ini dia. Sinar datang yang warna ini, ya, sinar datang sejajar sumbu utama akan dipantulkan. Ini kan permukaan cerminnya di sini. Akan dipantulkan, fokusnya kan berada di belakang cermin. Nah, itu untuk cermin cembung. Dia akan dipantulkan seolah-olah melalui titik fokus. Nah, ini dia. Nah, ya. Nah, jadi ini harus kamu tarik garis yang lurus. Pakai penggaris, buat titik fokus. Kemudian titik yang disentuh oleh sinar datang. Kemudian tarik garisnya. Itulah merupakan sinar pantul. Yang pertama. Yang kedua, sinar datang melalui fokus. Nah, ini kan fokusnya berada di sini, nah. Jadi tak bisa ditembusnya ini, makanya di titik-titik, ya, terhalang oleh cermin. Jadi namanya sinar datang seolah-olah melalui fokus, ya. Begitu sampai ke permukaan cermin, dia akan pantulkan sejajar sumbu utama. Tuh. Kemudian yang ketiga sama, sinar datang melalui pusat kelengkungan. Pusat kelengkungannya warna merah ini, nah ini, ya. Nah, nyampe ke cermin, mendarat dia di cermin, dipantulkan. Kemana? Sama. Seolah-olah melalui pusat kelengkungan itu juga. Jadi sinar pantulnya di sini 1, 2, 3. Kalau ditarik, ya, di depan cermin tidak pernah akan berpotongan. Ya, berarti bayangan benda pada cermin cembung itu tidak akan terjadi di depan cermin. Dia akan terjadi di belakang cermin. Berarti tiap-tiap sinar pantulnya harus kita perpanjang. Memperpanjangnya nggak sembarangan ya, nak, ya. Harus lurus. Lurus. Ini yang kedua yang hijau, yang ketiga yang merah. Lurus dia, nak, ya. Patokannya adalah sinar pantul. Nah, jadi ketiganya itu akan berpotongan di satu titik. Inilah yang kita sebut sebagai titik bayangan. Kita tarik ke sumbu utama, itulah yang kita sebut sebagai bayangan yang dihasilkan atau image. Jadi bayangan yang dihasilkan di sini sifatnya adalah maya. Maya itu bayangan yang terjadi di belakang cermin. Itu yang pertama. Boleh juga bayangan maya itu kita terjemahkan sebagai bayangan yang dibentuk dari hasil perpanjangan sinar pantul. Ini kan hasil perpanjangannya. Oke. Nah, itu merupakan terjemahan dari bayangan maya. Nanti sebaliknya, kebalikan bayangan maya ini adalah bayangan nyata. Nanti kita lihat di cermin cekung, ya. Nah, seperti itu dia. Nah, dari bayangan yang terbentuk ini dapatlah kita simpulkan ada 3 sifat bayangan yang terjadi. Yang pertama tadi maya, yang kedua tegak. Perhatikan, tegak itu artinya ini, bayangan dan benda itu arah kepalanya sama. Ini ke atas, ini juga ke atas, berarti tegaklah dia. Kalau seandainya di sini bendanya kepalanya ke bawah, bayangannya juga kepala ke bawah, juga tegak terjemahannya. Artinya posisi kepala benda dan posisi kepala bayangan sama. Ya, itulah yang kita sebut dengan bayangan tegak. Kemudian yang ketiga sifat bayangannya adalah diperkecil. Ini tinggi, ini semakin pendek dia dari ukuran bendanya. Itu artinya sifat bayangannya adalah diperkecil. Jadi ada 3 sifat bayangan pada cermin cembung ini. Yang pertama maya, kedua tegak, dan yang ketiga diperkecil.
ya. Nah, selanjutnya kita lihat proses pembentukan bayangan pada cermin cekung, ya, untuk tiap-tiap ruang. Perhatikan nak ya, kalau di cermin cembung itu hanya satu kemungkinan, seperti yang tadi lah, ya. Hanya ini sifat bayangannya, maya, tegak, diperkecil. Kalau pada cermin cekung ada banyak kemungkinan, ya. Posisi atau hasil bayangan yang dihasilkan tergantung pada posisi peletakan benda atau objeknya. Nah, perhatikan, di sini ada ruang-ruang. Ruangnya ada ruang 1, ruang 2, dan ruang 3. Ruang 1 itu adalah ruang antara O, di sini ada titik O, ya, dan F, fokus. Itu ruang 1. Ruang 2 itu adalah antara F dan R atau pusat kelengkungan, itu ruang 2. Kemudian di belakang R itu adalah ruang 3. Sedangkan ruang 4 itu adalah di belakang cermin. Jadi benda itu diletakkan di depan cermin, nak. Kan nggak pernah kita bercermin di belakang, kan? Kok di belakang cermin nggak ada bayangan yang kita lihat, ya. Jadi benda itu bisa diletakkan di depan cermin dan hasilnya bisa di belakang, bisa di depan, gitu loh. Ya. Nah, jadi ketika benda atau objeknya kita letakkan di ruang 3, inilah ruang 3 maksudnya, nak. Ini dia, ruang 3. Bayangannya di mana? Bayangannya di ruang 2. Ya. Nah, kalau bendanya di ruang 2, bayangannya di mana? Di ruang 3, sesuai dengan yang ini. Nah, perhatikan bagaimana cara membentuk bayangan pada cermin cekung. Dengan menggunakan 3 sinar istimewa yang tadi, ya, maka akan kita bentuk titik bayangan yang dihasilkan. Nah, ya, 3-tiganya kita gambar juga boleh, 2 pun boleh. Asalkan karena bayangan itu dibentuk dari perpotongan sinar pantul. Jadi garis akan berpotongan kalau lebih dari 1, ya, minimal 2 lah, dia akan berpotongan. Nah, kita gunakan sinar istimewa yang pertama dan kedua di sini. Sinar istimewa yang pertama, sinar datang sejajar sumbu utama, ya, sampai ke permukaan cermin dipantulkan melalui fokus. Ini dia sinar datang sinar pantul yang pertama, ya. Kemudian sinar istimewa yang kedua ini yang hijau, sinar datang sinar datang melalui titik fokus sampai ke permukaan cermin akan dipantulkan sejajar sumbu utama. Jadi di sini ada perpotongan antara 2 sinar pantul ini, nak. Nah, dia terjadi langsung perpotongan sinar pantul. Beda halnya dengan yang di cermin cembung. Kalau cermin cembung bukan perpotongan sinar pantul, tapi perpanjangan sinar pantul. Ketika dia dibentuk dari perpotongan dari perpanjangan sinar pantul, sifat bayangannya kita sebut maya. Sedangkan ini bayangannya ini terjadi karena perpotongan dari sinar pantulnya langsung, bukan hasil perpanjangan. Inilah yang kita sebut sebagai bayangan nyata. Nah, jadi bayangan nyata itu sekali lagi bayangan yang dibentuk dari perpotongan sinar pantul. Sedangkan bayangan maya adalah bayangan yang dibentuk dari perpotongan dari perpanjangan sinar pantul. Ya. Oke, bayangan maya itu biasanya terjadi di belakang cermin, sedangkan bayangan nyata itu terjadi di depan cermin. Nah, itu dia, nak, ya. Kemudian mari kita lihat ketika objek kita letakkan di ruang 2. Nah, ini ruang 2 antara F dan R. Di sini dia. Sama, kita bentuk dengan menggunakan 3 sinar istimewa. Ya, 3-tiganya boleh, 2 juga boleh. Ini dia sinar istimewa yang pertama. Sinar datang sejajar sumbu utama, nyampe di permukaan cermin dipantulkan melalui fokus. Ya, tarik garis yang lurus, nak, ya. Kemudian sinar istimewa yang kedua, sinar datangnya ini kan dari benda, kita tarik melalui titik fokus. Begitu nyampe ke permukaan cermin dipantulkan sejajar sumbu utama. Maka lagi-lagi ini terjadi perpotongan langsung dari sinar pantulnya. Berarti sifat bayangannya adalah sifat nyata. Inilah dia. Nah, jadi
sifat bayangan yang terlihat di sini ada 3, sama halnya dengan cermin cembung tadi nak ya. Di sini ada namanya bayangan nyata, sama ya, ini juga nyata. Kemudian di sini terbalik nak. Tengok, lihat di sini. Objeknya kepalanya ke atas, sedangkan bayangannya kepalanya ke bawah. Sama dengan di sini, kepalanya ke bawah. Itu artinya sifat bayangannya terbalik. Ya, terbalik. Sedangkan yang ketiga sifatnya kalau di ruang 3 ini ya bayangannya makin kecil. Kalau di ruang 2 bayangannya makin besar, ya. Nah, jadi sifat bayangan pada ruang 3 itu adalah nyata, terbalik, diperkecil. Sedangkan sifat bayangan pada ruang 2 itu dihasilkan di ruang 3 dengan sifat nyata, terbalik, diperbesar. Ya, sampai situ bisa enak ya. Ini nanti akan saya jelaskan secara manual ya, menurunkan persamaan pada cermin ya, sehingga hasilnya menjadi 1/DO tambah 1/DI sama dengan 1/F ya. Dengan DO itu adalah jarak benda, distance of object, sedangkan DI itu adalah jarak bayangan atau distance of image. Ya, sedangkan F itu adalah fokus. Nah, fokusnya itu nilainya sama dengan 1/2 R. Ini persamaannya. Dari mana datangnya persamaan ini nanti saya turunkan pada video berikutnya. Kemudian di sini ada perbesaran ya. Jadi perbesaran itu ketika sama dengan 1 berarti sama besar. Tinggi benda sama dengan tinggi bayangan. Ya. Kalau diperkecil berarti tinggi bayangan lebih kecil dari tinggi benda. Nah, diturunkan dengan persamaan HI per HO atau DI per DO. HI itu adalah height of image, sedangkan HO itu adalah height of object. DI itu tadi distance of image, sedangkan DO adalah distance of object. HI itu berarti tinggi bayangan, HO tinggi benda. DI itu jarak bayangan, DO itu jarak benda. Itu dia ya, konvensi tandanya juga ada ketentuannya ya. Panjang fokus untuk cermin cekung itu positif karena apa? Karena berada di depan cermin. Sedangkan negatif pada cermin cembung karena dia berada di belakang cermin. Positif nanti itu untuk bayangan tegak untuk nilai perbesarannya, kalau negatif itu untuk bayangan terbalik ya. Oke, jarak bayangannya ya. Bayangannya kalau dia berada di depan cermin itu akan bernilai positif. Kalau dia bernilai negatif ketika dia berada di belakang cermin. Nanti akan kita lihat itu di di contoh soal yang ada. Oke, terima kasih. Sekian pembelajaran kita hari ini. Diulang-ulang. Kalau ada pertanyaan nanti bisa ditanyakan di japri saya ataupun boleh ditanyakan pada saat Zoom. Terima kasih anak-anakku untuk perhatiannya. Tetap semangat dalam belajar, jaga kesehatan ya, dan ciptakan suasana yang baik untuk hasil yang baik pula ya. Terima kasih. Salam sehat.